Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang umat dengan wajah yang cemberut seusai misa hari Minggu berkata, "Saya tidak suka dengan anak-anak," ketika ia melihat beberapa anak kecil yang berlari-lari di dalam gereja saat perayaan Ekaristi. Ada banyak orang yang berpikir sama seperti dia. Di beberapa negara Eropa, pemerintahnya mulai kesulitan karena populasi semakin sedikit akibat penduduknya semakin tidak menginginkan keturunan. Banyak orang yang menganggap repot mengurus anak. Biayanya tinggi, jadi tidak punya waktu untuk istirahat dan sebagainya, sering dijadikan alasan bagi pasangan-pasangan untuk menolak kehadiran anak dalam keluarga mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak sama sekali. Lahir satu anak artinya harus menambah sedikitnya satu babysitter dan satu pembantu. Pemandangan ini pun sering kita lihat, di mana sang ibu akan berjalan di depan bagai pragawati, sedang di belakangnya babysitter dan pembantu akan tergopoh-gopoh menjaga anak-anaknya. Bukannya disyukuri, tapi kehadiran anak malah dianggap sebagai pengganggu kesenangan hidup. Ini bukanlah gambaran yang tepat menurut Tuhan. Anak-anak sesungguhnya memiliki posisi yang sangat berharga dan begitu istimewa di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Mazmur kita bisa melihat sebuah ayat yang berkata demikian, "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda." Mazmur 127 ayat 4. Anak-anak digambarkan bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan, as arrows in the hand of a warrior. Jika Anda ingin memanah sebuah target, tidakkah Anda akan membidik dengan sebaik-baiknya agar bisa tepat mengenai sasaran? Seperti itulah pentingnya mengarahkan anak sejak masa kecil mereka, agar mereka tampil menjadi orang-orang yang baik dan benar ketika mereka dewasa kelak. Begitu pentingnya sehingga kata pahlawan warrior dipakai untuk menggambarkan posisi orang tua bagi anak-anaknya. Artinya, jika orang tua malas mengurus anak, tidak memperhatikan atau mempedulikan mereka, dan lebih suka memberikan anak-anaknya ke tangan orang lain untuk mengurus, itu berarti mereka tidak bertindak sebagai pahlawan di mata Tuhan. Lebih lanjut lagi, Tuhan pun mengatakan, "Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Happy, blessed, and fortunate itu bahasa Inggris yang dipakai untuk menggantikan kata berbahagialah dalam versi English AMP. Jika tidak mengurus anak dengan baik,
selain merugikan masa depan anak, tapi juga akan membuat orang tuanya mendapat malu pada suatu saat nanti akibat perilaku anak-anak mereka yang tidak terpuji. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana reaksi Tuhan kepada orang yang menolak kehadiran anak-anak? Kita bisa melihat perihal ini dalam Matius bab 19 ayat 13-15. Pada saat itu ada orang yang membawa anak-anak kecil mereka untuk bertemu dan diberkati Yesus. Reaksi murid-muridnya adalah memarahi orang-orang itu. Mereka mengira bahwa Yesus akan terganggu dengan kehadiran anak-anak kecil, tapi ternyata tidak demikian. Yesus justru menegur mereka, tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu kemudian Yesus pun memberkati anak-anak itu. Lihatlah sambutan penuh kasih dan kelembutan Tuhan terhadap anak-anak. Begitu tinggi posisi anak-anak di mata Tuhan, sehingga Yesus sampai perlu mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Matius bab 18 ayat 10. Anak-anak memang bisa terkadang merepotkan. Mereka bisa bertanya tentang banyak hal termasuk yang kita anggap tidak penting. Cerewet, bandel, dan membutuhkan banyak perhatian. Tapi itu semua bukan berarti bahwa kita boleh merendahkan mereka. Kita harus memberi kasih sayang kepada mereka, mendidik, merawat, juga mengenalkan mereka akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan sejak dini, agar mereka bisa bertumbuh menjadi teladan-teladan di tengah masyarakat kelak. Anak kecil pun dijadikan role model oleh Yesus sendiri dalam menunjukkan sikap dan perilaku yang sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan kata Yesus berikut ini dengan menempatkan seorang anak kecil langsung di hadapan murid-muridnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Matius bab 18 ayat 3-4. Tidak lupa pula, Yesus pun mengatakan pentingnya menyambut hadirnya seorang anak di matanya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana serta terbuka terhadap sabdamu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami, sebab dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.